dengan mata kuliah perencanaan dan perancangan produk. Ketemu lagi di saya lihat ada beberapa yang PTLP kemarin ya, Pak Agus, terus kemudian Siap, Bu. Irfan dan lain semua dan yang lainnya. Oke, absensi udah berhasil pakai barcode nggak? Saya baru nyoba nih sekarang. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, udah ya? Sudah, Bu. Saya belum, Bu. Dicoba pakai barcode ya. Belum, Bu. Biar ada masukan untuk pusdatinnya error nggak nih kalau absensi pakai barcode. Oke, jadi karena kita sistemnya baru sekarang, jadi awal-awal perkuliahan ini masih trial error ya. Kita akan laporkan apa aja nih troubleshoot-nya ketika menggunakan si ACAD dan Adlink ini. Sementara ini sih yang barcode tadi pagi saya masih error nih, tapi hari ini malam ini udah mulai lancar ya. Nah. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita bicara tentang aturan mainnya ya. Ada absensi 15%, kemudian UTS UAS 25%. Nah, di mata kuliah ini ya, di perencanaan dan perancangan produksi, rencananya di akhir semester, untuk tahun ini agak berbeda ya, di akhir semester kita akan mengadakan pameran produk. Ya, kita akan mengadakan pameran produk, jadi bobot tugasnya ini kemungkinan diperbesar ya, karena ada 2 dosen pengampu di semester ini, saya dan Bu Priska. Jadi besok kami akan membicarakannya dulu ya, berapa bobot yang akan diberikan. Saya pikir sih ini lebih dari 20% ya, mungkin 30%. Di tugas ini 30%. Kemungkinan ya, jadi besok akan minggu depan saya konfirmasi kembali. Nah, jadi rencananya adalah di akhir semester kita akan membuat produk. Di mata kuliah P3 ini, perencanaan dan perancangan produk ini, di dalam satu semester ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan suatu produk. Jadi ketika kita membuat produk itu nggak ujuk-ujuk ini loh produknya gitu ya. Tapi proses pembuatan pengembangan produk, proses pembuatan produk itu melalui serangkaian aktivitas ya, serangkaian proses. Tidak serta-merta bahwa produk itu jadi gitu, tapi melewati serangkaian proses. Nah, proses-proses itu yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini, dan kemudian akan kita langsung praktekkan. Makanya nanti di akhir semester akan ada pameran produk. Nah, UAS-nya itu menyangkut tentang produk yang akan kita buat gitu ya. Soalnya adalah berhubungan dengan produk yang dibuat masing-masing kelompok. Nah, kalau di presensi saya lihat di sini ada 35 orang ya. 35 orang. Kalau di kelas yang sebelumnya, kebetulan saya sekarang mengampu 6 kelas. Untuk P3 ini, Bu Priska 2 kelas, jadi kita ada total 8 kelas yang akan nanti melakukan pameran ya. Jadi untuk 35 orang ini satu kelompoknya 5 orang ya untuk kelas malam ini. Jadi 5 orang. Nah, kemudian teknisnya adalah setiap minggu, misalnya kita membahas minggu pertama ini tentang observasi ya, tentang kita mencari ide produk gitu, mencari ide produk. Nah, di minggu kedua, jadi dalam satu minggu ini tugasnya adalah mengamati, mencari ide produk gitu ya. Nah, minggu kedua setelah hari Rabu depan kita berdiskusi kira-kira produk yang akan dibuat
apa gitu ya, berdasarkan apa, kenapa mengambil, judul apa, kenapa akan membuat produk tersebut, gitu. Nah, jadi dalam, pertemuan ini kita akan lebih banyak ke diskusi ya, materi, kemudian diskusi, tapi materinya tidak akan panjang lebar saya berceramah ya, karena di kurikulum Merdeka ini, dosen itu udah dilarang untuk ceramah ya, jadi dalam waktu 2 jam, 2 SKS ini, eee, tidak lagi diperkenankan dosen untuk ceramah memaparkan materi ya, tapi di sini dituntut untuk keaktifan mahasiswa. Jadi kita banyak berdiskusi. Nah, untuk, maka dari itu, sebelum perkuliahan nanti akan saya share semua materi, dibaca dulu gitu ya, materinya dibaca dulu, kemudian kita diskusikan apa yang masih mengganjal ya, belum dipahami, kemudian kita masuk ke tugasnya. Jadi setiap minggu ini, modul-modul ini sama seperti PTLP kemarin ya, kemarin kita membahas awalnya OPC, peta kerja, terus terakhir KAD gitu. Jadi setiap minggu itu, modulnya berisi tentang bagaimana proses pengembangan produk ini, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Sebelum masuk ke materi pertama, mengenai tugas dan lain sebagainya. Tidak ada? Cukup jelas, Bu. Ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Nah, jadi, saya akan memberikan contoh sedikit. Misalnya produk apa ya, masker ya, coba kita produk masker. Masker yang, masker sebelum Covid ya, kita, pernah hidup dalam, zaman Covid gitu ya, ketika, semua orang diwajibkan untuk menggunakan masker, salah satunya ya. Nah, masker yang kita ketahui dulu adalah masker yang bentuknya seperti ini, ya kan ya? Ini disebut dengan masker earlobe. Nah, seiring dengan kita mengalami masa Covid itu, ternyata sekarang jenis masker tuh beda-beda ya. Sekarang jenis masker itu banyak. Apa aja kira-kira masker yang kita tahu? Apa aja jenis masker yang kita ketahui saat ini? Scuba, Bu, KN95. KN95. Terus kemudian Dakbil, Bu. Dakbil ya, yang kayak gini ya, ini apa ini jenisnya? Ini KN94. Terus tadi ada yang bilang Dakbil. Terus apa lagi? Masker medis. Masker medis ya, masker medis itu kan masker medisnya kayak gimana? Kayak yang biru itu, Bu, biru atau hijau biasanya, yang biasa dipakai dokter gitu loh. Oke, terus apa lagi? Apa lagi kira-kira jenisnya? Banyak ya, ada yang bahkan kita ketahui juga ada masker yang elektrik ya. Pernah tahu nggak? Masker elektrik. Pernah lihat orang pakai masker seperti ini? Belum, Bu. Nih, ini ya, ini yang terakhir LG ya, yang mengeluarkan masker elektrik seperti ini. Dulu harganya ketika Covid itu sampai 5 jutaan. Gitu ya. Jadi ternyata berkembang ya. Nah, awal
yang pada awalnya kita hanya mengetahui satu jenis masker gitu ya, masker earlobe seperti ini yang sering digunakan oleh tenaga medis kayak gitu ya, tenaga kesehatan, nakes. Ternyata ketika zaman Covid itu berkembang sangat cepat gitu ya, sampai dibuatlah masker elektrik seperti ini. Nah, pertanyaannya tadi berhubungan ya, kenapa bisa terjadi nih beraneka ragam jenis masker? Ada tadi yang masker medis, masker kain, terus kemudian ada yang KF95, KN95 yang untuk apa namanya menyaring memfilter virus dengan lebih bagus gitu ya. Dia mengklaim sampai 98% virus itu bisa terblok ketika kita menggunakan masker yang KF95. Atau ada juga masker yang untuk hijab gitu ya. Untuk anak, untuk orang yang menggunakan hijab. Ada juga ini yang dakbil tadi. Ini bukan dakbil ya kalau yang bentuk kayak gini. Ini apa nih bentuk namanya? Ya pokoknya banyak lah jenis masker. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa muncul beraneka ragam jenis masker? Didasari oleh apa? Apakah produsen Karena Ya, silakan. kemungkinan karena kebutuhan sih, Bu. Karena orang butuh ada yang hanya masker debu, masker virus, atau masker untuk kerja ya. Karena kebutuhan aja mungkin. Bukan kebetulan, betul tapi ya. Betul. Kebutuhan sih. Kebutuhan. Didasari oleh kebutuhan itu yang harus digarisbawahi. Jadi produk itu harus muncul karena ada kebutuhan. Gitu ya. Itu yang akan itu dasarnya gitu ya. Jadi produk itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba ada aja masker dakbil, ada aja masker 95, KN95 gitu, ada masker headloop gitu ya. Tidak, tapi itu semua didasari oleh kebutuhan. Kebutuhan yang mana nih kira-kira? Kebutuhannya siapa kira-kira? Apakah kebutuhan orang yang menggunakan KN95 sama dengan kebutuhan orang yang menggunakan masker elektrik misalnya, sama nggak? Mungkinan beda sih, Bu. Yaitu kebutuhan pasar aja sih, Bu. Karena ada orang yang membutuhkan dalam satu segmen gitu ya, butuh yang masker untuk kerja, segmen lain butuh masker untuk debu. Jadi kan memang di pasarnya memang membutuhkan. Oke. Saya nggak bisa lihat yang menjawab. Pak Agus bukan kode suaranya? Ya Bu, saya Bu. Aduh, maaf nih, nggak bisa buka kamera Bu. Oke, makasih Pak Agus. Betul ya, tadi Pak Agus sudah bilang segmen, padahal kita belum masuk ke belum masuk ke materi konsumen ya, pelanggan ya, ke segmentasi pasar. Betul ya, bahwa walaupun produknya sama-sama masker, kita lagi ngomongin masker, tapi ternyata penggunanya itu berbeda. Ya kan, penggunanya itu berbeda. Ketika kita bikin masker untuk yang berhijab, tentunya penggunanya adalah perempuan dengan menggunakan hijab. Masker untuk anak gitu ya, udah jelas ini untuk anak. Terus kemudian untuk yang dakbil, untuk yang headloop gitu ya, tentunya berbeda. Nah, ini semua didasari oleh adanya kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhannya pelanggan gitu ya, kebutuhannya pelanggan walaupun sama-sama produknya masker, tetapi ternyata kebutuhannya berbeda-beda. Tergantung dari tadi, kelompok pengguna, yang tadi segmentasi pasar, kelompok penggunanya. Nah, maka dari itu, kita kembali ke tahap awal tugas ini adalah kita mengobservasi. Ketika kita ingin mencari ide untuk membuat produk, tentunya kita harus tahu dulu, siapa nih kira-kira pelanggan yang akan kita sasar. Gitu ya, kita tentukan segmentasi pasarnya dulu. Kelompok pelanggannya dulu. Nah, dari situ, dari kelompok, ketika kita telah menentukan kelompok pelanggannya siapa, kemudian kita mencari tahu apa yang menjadi permasalahannya dia.
Gitu ya. Jadi ketika kita membuat produk, itu kita harus bersikap empati. Apa tuh kira-kira empati? Empati itu apa? Mempunyai empati, merasakan apa yang menjadi kesulitan dari pengguna. Nah, kira-kira kenapa bisa muncul nih masker duckbill, tipe duckbill? Didasari oleh masalah apa yang dialami oleh pengguna? Kenapa bisa muncul duckbill? Yuk kita ngobrol aja yuk, lebih aktif ya. Kenapa kira-kira muncul masker duckbill? Duckbill tahu kan yang kurang lebih yang seperti ini ya, gitu, yang ada rongga untuk mulut dan hidungnya. Kenapa kira-kira? Apa masalah yang dialami oleh pengguna ketika mereka menggunakan masker konvensional seperti ini, yang earlobe seperti ini? Apa kira-kira? Sesak, Bu. Nah, Kesusahan dalam ngomong. engap gitu ya, engap, udah gitu kesusahan dalam berbicara karena dia nempel. Kenapa? Karena kita dulu pakai masker ini full gitu ya, full time ketika kita berada di luar ruangan. Sehingga benar-benar kerasa banget nih, bukan apa, nggak bisa dilepas gitu. Jadi ketika, orang menggunakan masker earlobe ini ternyata banyak masalah nih. Tadi salah satunya adalah engap, udah gitu, apa tadi, kesulitan untuk berbicara, kemudian sakit ke kuping, gitu ya. Terus kemudian kalau orang pakai kacamata, apa namanya, berembun kacamatanya dan lain sebagainya. Nah, dari masalah yang ada itu, kemudian produsen mendesain nih, kira-kira apa solusi yang bisa ditawarkan, solusi yang ditawarkan untuk menjawab masalah tersebut. Tadi engap gitu kan. Kenapa? Karena desainnya nempel banget nih ke hidung, ke mulut. Dibikinlah tipe masker yang terbuka ada ruang-ruang untuk mulut dan hidungnya. Ya, tipe duckbill lah yang kita tahu sekarang. Terus kemudian dari, tipe talinya, ada juga yang head loop seperti ini sehingga nggak perlu nempel ke kuping gitu ya, tapi langsung ke belakang kepala. Ada juga yang pakai konektor. Nah, jadi keberadaan jenis-jenis masker yang baru ini didasari oleh adanya ke masalah gitu, ada yang masalah atau ada yang kebutuhan ya, masalah yang nantinya berujung kebutuhan yang dialami oleh pengguna masker. Kebayang nggak sampai sini? Terbayang tidak apa yang barusan kita bahas? Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Jadi artinya walaupun produknya sama-sama masker, tapi kebutuhannya berbeda. Kebutuhan siapa? Kebutuhan pelanggannya. Spesifik gitu ya, saya butuh masker yang karena saya pakai hijab, saya butuh masker yang head loop atau saya pakai konektor. Kemudian saya nggak bisa pakai masker sekian jam kalau pakai yang earlobe seperti ini, saya butuh yang duckbill. Jadi spesifik gitu. Dan produsen di sini harus mempunyai empati. Empati itu adalah merasakan apa yang menjadi kesulitan dari pelanggan kita. Dan kemudian kita mencari solusi dalam produk untuk menjawab apa yang menjadi kesulitan mereka. Gitu ya. Kemudian berikutnya contoh nih ya, ojek online. Nah, ojek online ini kira-kira hadir karena apa nih? Apa yang menjadi latar belakang bahwa ojek online ini sekarang dipakai ya hampir hampir nggak bisa lepas ya dari masyarakat kita. Apa kira-kira yang mendasari kemunculan dari ojek online ini? Aksesnya mudah dijangkau, Bu. Itu kan kelebihan ya. Artinya itu kelebihan ojek online Ya, sekarang. maksudnya kan awalnya kalau ojek yang pangkalan gitu kan nggak semua daerah ada pangkalan gitu, jadi Nah, oke, satu ya. Jadi dulunya adalah sebelum ojek online ini ada ojek pangkalan, gitu kan. Apa sih yang masyarakat alami atau masyarakat keluhkan tentang ojek pangkalan ini? Tadi apa? Tidak selalu ada gimana tadi tidak masalahnya? selalu ada pangkalan di setiap daerahnya. Oke, pangkalan terbatas gitu ya. Kalau kita datang ke tempat orang kita nggak tahu nih pangkalannya itu ada di mana. Artinya aksesnya agak sulit gitu ya.
Terus kemudian apa lagi? Mungkin dari sisi harga ya Bu, harganya itu nggak karu-karuan lah kalau ojek online ya Bu. Betul. Nggak Harga bisa yang tidak dipastikan. standar gitu ya, harga yang tidak standar. Kalau, kita bisa ditembak langsung sekian gitu ya, padahal, tidak ada perjanjian di awal ya misalnya ya, tiba-tiba udah dianterin sekian gitu. Oke, tidak ada standarisasi harga. Lagi. Bagaimana dengan keamanan? Keamanan ketika menggunakan ojek pangkalan. Sedikit gerengseng, Bu. Apa tuh gerengseng? Murang-maring supirnya, Bu. Oke, jadi keamanan juga masih kurang gitu ya, kurang aman ya. Pertama, tidak selalu tersedia helm gitu ya, kalau di ojek online kan udah pasti ada helm. Terus kemudian ada juga pas Covid ini dipakein pelindung gitu ya, shield. Terus, selalu kita bisa men-tracking gitu kan, siapa, eee, sopirnya, kemudian jenis kendaraannya apa, kemudian kita bisa mengirimkan map gitu kan, peta ke orang-orang untuk mengetahui keberadaan kita di mana. Dari sisi keamanan, eee, banyak perbedaan gitu ya, dan masalah-masalah lainnya. Nah, masalah itu yang menjadi dasar masalah, pelanggan ketika menggunakan ojek konvensional itu yang menjadi dasar ketika, pendiri Gojek ya, salah satunya adalah Menteri Pendidikan, nah Pak Nadiem Makarim itu yang mendasari keberadaan ojek online ini gitu ya. Kemudian berkembanglah dari situ, bisa antar makanan juga. Itu karena apa? Karena adanya kebutuhan nih gitu. Kebutuhan apalagi pas Covid kita pergerakan kita dibatasi, merekalah yang banyak menggunakan yang mobilitas tinggi gitu ya si ojek online ini. Jadi tidak semata ingin menekankan di sini bahwa produk baru itu tidak tercipta begitu saja gitu ya, tidak tercipta, "Udah kenapa sih pengen bikin ini?" Nggak apa-apa karena saya pengen bikin aja gitu. Tidak tercipta, sekonyong-konyong tiba-tiba ada gitu ya, tapi harus ada ceritanya nih, kenapa ini bisa jadi seperti ini, karena ingin memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang mana itu yang harus kita teliti lebih spesifik gitu ya, nggak bisa kita mengeneralisir secara, umum gitu ya. Nah, jadi ini, ojek online ini hadir karena masalah dengan ojek pangkalan yang ingin diselesaikan dengan produksi ojek online ini. Satu lagi ya, kemudian yang menjadi contoh adalah air kemasan, air mineral dalam kemasan ya. Kita tahu ada jenis, kemasan air mineral. Ada yang berbentuk aqua gelas gitu ya, yang 220 mili, terus kemudian baru lagi nih bikin, air bukan aqua gelas, air mineral, gelas yang lebih kecil. Ini biasanya 220 mili, sekarang dibuat 111 mili. Terus kemudian setelah itu ada juga dibikin dari, botol ya, seperti ini. Kemudian ada yang air mineral yang paling mahal. Tahu Equil nggak? Air Mineral yang botol kaca itu, Bu. ya betul ya, air mineral yang dari botol kaca gitu. Jadi kita banyak sekali ya air, air mineral dalam kemasan. Nah, kira-kira ini didasari oleh apa nih? Muncul berbagai macam jenis air dalam kemasan. Masalahnya apa nih yang sebelumnya ada? Apa masalahnya kira-kira? Ingin minum di mana aja, kapan aja, Bu. Ingin minum di mana aja, kapan aja ya. Dulu ya, kalau kita pernah, tahu ceritanya, bahwa orang-orang mencibir, ngapain air putih dikemas gitu ya. Ternyata si penemunya dulu
dia sudah punya visi ke depan gitu ya, bahwa suatu saat orang ini mobilitasnya tinggi dan dia memerlukan produk ini, gitu. Walaupun pada saat awal-awal kemunculannya memang ini banyak dicibir gitu. Ternyata sekarang kita semua air minum, eee, semua kemasan gitu ya, bahkan galon di rumah air minum di rumah aja itu pakai kemasan galon. Walaupun sekarang lagi gonjang-ganjing nih ya masalah BPA-nya. Nah, jadi artinya walaupun ini sama-sama air ya kan, kita nggak membedakan lah bahwa ini air dari pegunungan lah atau air yang untuk kesehatan apa, kita bicara ini semua adalah air, air minum gitu ya, air mineral. Nah, apa kira-kira yang produsen, pertimbangkan ya ketika membuat produk yang berbeda-beda gitu? Ada yang air, apa tadi, Aqua gelas mini gitu ya, terus kemudian air dalam kemasan botol, dan terakhir air yang seperti ini. Pertanyaannya, apakah ini pelanggannya sama tidak? Pelanggannya sama artinya kebutuhannya sama tidak? Beda Bu, beda Bu. Kenapa bisa beda? Kalau yang kecil itu lebih yang buat ringkas dibawa kemana-mana. Kalau yang besar? Kalau yang besar kayak galon itu buat kebutuhan jangka panjang gitu, buat kesehari-hari. Ya. Walaupun ini kita bicara ini adalah air mineral ya, air dalam kemasan mineral. Bisa nggak kita bilang bahwa, pelanggannya ini untuk semua umur, dari bayi sampai dewasa, sampai usia tua, eee, pelanggan saya adalah ini semua gitu. Bisa nggak kita bilang seperti itu? Bahwa kita mengeneralisir semua pelanggan, karena ini adalah air mineral, maka pelanggan saya ini dari umur bayi sampai dewasa, sampai tua. Bisa nggak kita mengeneralisir seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Kenapa tidak? Nah, kebutuhan ya. Walaupun kebutuhan utamanya adalah minum ya, untuk menghilangkan haus, tapi ada kebutuhan lain nih. Kebutuhan lain seperti apa? Misalnya kalau tadi kita bicara aqua, gelas ya. Aqua gelas ini dia kan karakteristiknya sekali minum, betul nggak? Sekali minum. Ketika pelanggannya mobilitas gitu ya, misalnya, berpindah tempat gitu, pengendara mobil atau mengendarai, motor gitu, dia nggak bisa, apa namanya, dia ada kemungkinan, tumpah gitu ya, karena kan ini minum, gitu ya. Tapi kemudian ada ini, ternyata setelah diperhatikan, kok banyak yang nggak habis ya, sekali minum itu paling dia cuma ngabisin setengahnya, bahkan 3/4-nya. Akhirnya dibuatlah kemasan yang lebih kecil, aqua gelas kemasan yang lebih kecil, 110 mili. Sekarang udah mulai banyak ya kemasan-kemasan yang kecil seperti ini, gitu. Karena berangkat dari masalah ini, tuh dia nggak habis gitu, akhirnya dibuang, banyak yang terbuang, akhirnya jadi mubazir, dibuatlah kemasan yang lebih kecil. Nah, jadi artinya kita tuh harus selalu mengamati ya, walaupun produk kita udah dibuat, tapi kita harus selalu melakukan pengamatan.
Halo, ternyata masih belum dibuka. Terdengar suara saya? Terdengar, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Oke, tadi pertanyaannya adalah apakah pelanggannya itu sama nggak tadi konsumen untuk yang kemasan air, dalam plastik sama yang si Equil ini, sama nggak? Sama tidak kebutuhannya atau pelanggannya? Beda, Bu. Beda, Bu. Kenapa beda? Yang ini didasari oleh apa nih? Yang Equil ini didasari oleh apa kebutuhannya? Kalau kaca ini biasanya untuk di acara-acara Bu yang sifatnya formal gitu, Bu. Sedangkan kalau yang plastik biasanya untuk mudah dibawa dan ringan gitu, Bu. Betul ya, jadi ini ada kebutuhan lain nih selain tadi fungsi utamanya adalah untuk minum gitu ya. Jadi di sini Equil ini hadir karena ada kebutuhan yaitu misalnya menjamu tamu-tamu penting seperti ini ya, pejabat-pejabat gitu ya. Makanya si Equil ini adanya juga di restoran-restoran mewah gitu ya, kemudian untuk menjamu pejabat-pejabat kenegaraan, pejabat-pejabat pemerintahan yang ya tadi lebih formal gitu ya. Makanya kenapa si Equil ini ada nggak di kampus kita kira-kira? Nggak ada, Bu. Tidak ada di vending mesin di kampus kita nggak ada, ya kan? Karena memang, dia bisa membaca gitu ya, dia bisa membaca pelanggannya siapa sih. Walaupun sama-sama air mineral ya, dia nggak ada di kampus. Kampus tuh isinya siapa sih? Kampus isinya dosen, mahasiswa, staf staf kampus gitu ya, yang tidak memerlukan air memang sebatas fungsinya untuk, minum gitu ya, tidak ada fungsi tambahan misalnya untuk menjamu, yang seperti ini gitu ya, tamu-tamu penting atau kecuali pada saat-saat tertentu gitu ya, kampus kedatangan tamu penting seperti kemarin misalnya ada Wamenaker dan lain sebagainya. Itu makanya walaupun saya tekankan di sini, walaupun produknya sama, air mineral, tapi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa konsumennya itu sama. Kalau kita bilang konsumennya sama, harusnya si Equil ini ada di kampus kita, gitu ya. Ada di mana, bisa kita mudah dapatkan, gitu. Bisa difahami tidak sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi untuk ide produk ke depan yang akan kita buat, itu kita nggak perlu yang mikirin yang, "Aduh harus inovasi apa yang orang lain belum pernah bikin." Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya, jadi kita amati lingkungan, cermati lingkungan ya, kemudian kita empati terhadap sekelompok apa, pelanggan kita, apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut gitu. Seperti misalnya, apa ya, ini perubahan ketika kita bayar tol dulu kan kita pakai ini ya, pakai cash kan ya, ke kasir tolnya. Kemudian berubah menggunakan kartu elektrik. Apa tuh masalah yang ada? Ketepatan, Bu. Apa? Dan ketepatan dalam menghitung uang sama itu, Bu, kecepatan dan menghindari antrian gitu, Bu. Enggak, bukan. Oh, Itu kan kelebihannya ya, digunakan jadi elektrik. Maksudnya, produk apa yang muncul nih karena adanya, e-tol ini? Yang itu, Bu, apa? Tongtol itu ya, Bu, tongtol. Iya ya. Ya itu muncul karena apa? Itu muncul karena apa? Kebutuhan. penghematan. Ada yang pernah lihat ini? Oh iya, Tongkat. Mesin tol sulit dijangkau. Nah, itu ya ternyata ini tadi kan kenapa elektrik ya, tadi kan kelebihannya adalah karena untuk menghindari adanya kebocoran gitu kan, terus waktunya menjadi lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi yang merasakan kesulitan pengguna tol.
Karena kan orang yang menggunakan tol ini nggak semua orang tinggi-tinggi, apalagi perempuan misalnya ya. Dia tidak bisa menjangkau dari jendela mobilnya ke sini, gitu kan. Sehingga dia perlu alat bantu, yaitu dia menciptakan tongkat tol ini pada awal keberadaannya ini di Cibir juga ya, gitu. Misalnya apa, kayak kayak unik gitu ya. Tapi ternyata ke sini-sini semua pakai, nggak semua ya, artinya hampir, apa namanya, karena produknya ini mudah dijual, mudah mudah didapatkan ya, di Indomaret juga ada, artinya kan orang yang mencari ini banyak gitu. Nah, maksudnya seperti itu ya, ini dari apa, lingkungan sekitar kita merasa melihat kesulitan yang dialami oleh pelanggan, kemudian kita ciptakan produk untuk, apa namanya, menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan. Tuh, nah jadi untuk ide produk yang akan datang juga saya harap demikian gitu ya, kita melakukan observasi lingkungan kita ya, baik bisa di kampus atau bisa dimanapun, kemudian kita cermati nih apa kira-kira yang, pelanggan kita rasakan gitu ya, apa yang menjadi masalah dari pelanggan kita, kemudian kita jadikan itu ide produk. Dari masalah, kemudian berangkat menjadi kebutuhan, kemudian kita membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini ada pertanyaan dulu, silakan. Bisa ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada pertanyaan? Belum, Bu, masih cukup jelas. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Jam 9 pas, Bu, jadwal. Berapa? 9, Bu. Oh, 9. Oke, masih setengah jam. Nah, masuk ke yang pertama ya, yaitu karakteristik dan tantangan pengembangan produk. Kita sering sekali mendengar produk gitu. Apa sih sebenarnya produk itu? Jadi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, jadi produk itu yang akan kita tawarkan ke pasar. Kepada siapa sih? Tentunya pasar pelanggan kita gitu ya. Kita tadi sudah melakukan observasi siapa sih pelanggan kita. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa siapa pelanggan kita. Semuanya gitu ya. Kita generalisir bahwa pelanggan kita adalah dari umur 0 sampai umur 50 tahun. Tidak bisa gitu. Kenapa kira-kira nggak bisa? Walaupun produknya sama-sama air mineral misalnya, kenapa nggak bisa? Karena apa tadi? Berbeda kebutuhan, Bu. Karena kebutuhannya berbeda. Anak umur 0 sampai 5 tahun pasti kebutuhannya akan berbeda dengan dewasa, remaja gitu. Dari air kemasan juga tentunya berbeda, misalnya dari desainnya gitu ya, ada yang apa namanya, aqua desainnya superhero gitu kan, terus yang gambar-gambar kartun, desain Doraemon, beli soalnya buat anaknya gitu. Jadi spesifik walaupun isinya sama-sama air mineral, fungsi utamanya untuk menghilangkan dahaga, tapi dia ada kebutuhan lain yang masing-masing konsumen itu berbeda dan spesifik.
gitu. Misalnya untuk perempuan, bisa kita tambahkan gitu ya air minum yang bisa mempercantik kulit gitu ya, ditambahkan dengan vitamin-vitamin lain itu juga menjadi spesifik. Jadi dia bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi ada kebutuhan lain. Nah, jadi pasar yang dimaksud di sini adalah pasar yang khusus, spesifik, yang kita sudah tahu gitu ya, siapa kepada akan ditawarkan. Kalau kita sudah menjalankan ini, tidak ada lagi produk yang tidak laku. Jadi tidak akan ada lagi produk yang tidak laku. Kenapa? Karena melakukan survei, kita sudah melakukan analisis penelitian bahwa produk yang kita buat ini sudah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan pelanggan kita. Nah, tapi kebutuhan pelanggan ini tidak akan tidak akan selamanya gitu ya, tidak akan keberlangsungannya mungkin bisa pendek, mungkin bisa lama gitu ya, tergantung dari ya kita harus selalu melakukan analisis gitu ya, karena manusia itu kan masih selalu berubah. Dia berubah seiring dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Sekarang COVID udah nggak ada ya, tentunya penggunaan masker juga tidak semasif yang kemarin gitu ya ketika saat COVID. Jadi orang itu berubah. Kemudian produk yang kita tawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian. Ya, jadi sebelum dibeli itu kita diperhatiin dulu nih barang kita. Kita berharap produk kita diperhatikan, dibeli, kemudian akan asumsi yang dapatkan keinginan atau kebutuhan. Nah, sekarang banyak orang berlomba-lomba nih untuk mendapat perhatian. Produknya gimana caranya kira-kira? Untuk mendapat perhatian apa yang dilakukan oleh produsen atau oleh tim marketing? Iklan di mana? Kalau iklan di TV sekarang TV udah jarang yang nonton. Iya, kira-kira di mana tuh? Media sosial gimana? Nah, tapi sekarang, kita bisa lihat ya, orang yang menonton TV itu sekarang udah jarang, bahkan ada juga orang yang nggak perlu TV di rumahnya, tapi udah tergantikan handphone ya, makanya aktif channel YouTube ya kan, beralih dari TV ke YouTube, ke media. Nah, makanya gimana cara mendapat perhatian dengan cara viral ya, dibikin viral gitu. Ya dibikin produknya sedemikian rupa sehingga mendapat perhatian orang. Nah, tapi jangan sampai antara dengan ekspektasi yang muncul ketika orang melihat iklan kita itu ternyata berbeda dengan realitanya. Kalau yang produk-produk seperti itu ya akhirnya ya dibeli sekali orang kapok gitu ya. Makanya kita perlu menjaga bahwa boleh viral asal apa yang orang harapkan, ekspektasi terhadap produk kita, itu yang akan menjadikan produk kita bisa bertahan. Kesesuaian antara ekspektasi dan realita. Nah, jangan sampai cuma tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi dari kalau misalnya sudah orang mau beli produk itu bukan hanya pengennya aja, tapi udah kalau sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan, maka dia akan menjadi pelanggan setia gitu ya, loyal. Gitu untuk semua produk saya pikir ya. Jadi kalau pengen nyoba-nyoba, kita nggak pengen produk kita tuh cuma dicoba doang udah gitu selesai, tapi ingin yang menjadi kebutuhan. Nah, gimana caranya tahu bahwa produk yang kita buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, ya kita melakukan observasi, gitu. Kita meneliti siapa pelanggan kita. Semakin detail kita mengelompokkan tadi ya segmentasi pasar, segmentasi pelanggan kita, melakukan segmentasi baik itu dari sisi umur ya, umur pelanggan, kemudian
gendernya, jenis kelamin, kemudian komunitas, kemudian pendapatan mereka. Semakin detail kita mengelompokkan pelanggan kita akan semakin baik, karena keinginannya pun akan semakin spesifik, kebutuhannya pun akan menjadi semakin spesifik. Beda kalau tadi halnya konsumen kita dari mulai umur 0 sampai umur 5 tentunya itu akan menjadi sangat general, ya akan menjadi sangat umum. Karena keinginan anak usia itu tentunya akan berbeda gitu. Jadi pahami sampai sini ya? Ini kayaknya udah berakhir, saya kirim link yang baru. Saya live dulu untuk kirim link yang baru.